Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Saadah, NIM 4121158. Matkul Ilmu Kalam, UTS Ilmu Kalam. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda, sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Pertanyaan nomor 2, analisislah korelasi dan komparasi dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Pertanyaan nomor 3, dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Mutawaddiyah. Kemudian dari analisis Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Pertanyaan nomor 4, dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisislah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan manusia, sifat dan keadilan Tuhan. Jawaban yang nomor 1, kalau menurut saya, ya perlu. Yang pertama, keimanan akan jauh lebih kuat karena kebenarannya tidak hanya diperoleh secara filosofis, tetapi juga secara logis atau rasional. Kedua, memberikan jawaban atas kegelisahan umat Islam ketika muncul penyimpangan teologi. Yang ketiga, ilmu kalam dapat memperkokoh ajaran Islam normatif yang meliputi iman, Islam, dan ihsan. Kegunaan ilmu kalam juga penting untuk menguraikan dalil-dalil guna menjelaskan kebenarannya Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ilmu kalam juga membantu umat Islam untuk mengetahui hakikat adanya Allah SWT. Dengan perantara ilmu kalam ini, keimanan seorang menjadi lebih mantap dan tidak goyah. Metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada masyarakat agar tidak salah dalam memahami konsep adalah dengan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan dalil akli, pola pikiran atau logika, dengan membaca Al-Quran dan hadis dan dikaji secara seksama, kemudian diamalkan. Jawaban nomor 2, persamaan. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi, dilihat dari aspek objeknya, ketiga ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, baik ilmu kalam, filsafat, maupun tasawuf, berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengannya. Filsafat dengan wataknya sendiri pula berusaha menghampiri kebenarannya, baik tentang alam maupun manusia atau tentang Tuhan. Sementara itu, tasawuf juga dengan metodenya tipikal berusaha menghampiri kebenarannya yang berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut, ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika berfungsi juga untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Pada dasarnya, ilmu ini menggunakan metode dialektika
Jadaliyah dikenal juga dengan istilah dialog keagamaan. Sebagai sebuah dialog keagamaan, ilmu kalam berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Sementara itu, filsafat itu sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakannya pun adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan, mengembarakan atau mengelanakan akal budi secara radikal, mengakar, dan integral, mengalami, serta universal, menyeluruh, tidak merasa terikat oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Korelasi 1. Ilmu kalam, objek kajian, ketuhanan, dan segala yang berkaitan dengannya. Sumber logika, metode dialektika, jadaliyah atau dialog keagamaan. 2. Ilmu tasawuf, objek kajian, ketuhanan, dan upaya-upaya pendekatan kepadanya qalbu. Metodenya rasa, riyadah, pengalaman. Ilmu filsafat, objek kajian, ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sumber akal atau logika. Metodenya adalah metode rasional. Jawaban nomor 3 yaitu saya sedikit akan menjelaskan Qadariyah, Mu'tazilah, dan jelaskan aliran Khawarij, Murji'ah. Yang pertama, aliran Khawarij. Khawarij sendiri berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Khawarij diberikan kepada yang menyatakan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Dalam persengketaannya dengan Muawiyah, karakter khusus yang dimiliki aliran Khawarij yaitu mudah mengkafirkan orang lain. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami. Mereka memilih imam dari golongan mereka bersifat fanatik dalam paham dan tidak segan melakukan kekerasan. Aliran Murji'ah sendiri berasal dari kata irja atau arja yang berarti penangguhan, penundaan, dan pengharapan. Maksudnya yang memberi harapan kepada dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Karena itu Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah, serta pasukan masing-masing ke hari kiamat kelak. Aliran Jabariyah. Paham aliran Jabariyah timbul bersamaan dengan aliran Qadariyah. Secara bahasa, kata Jabariyah berasal dari jabara yang artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Aliran Jabariyah diartikan sebagai penolak adanya perbuatan dan menyadarkan semua perbuatan Allah. Artinya, manusia tidak ikut campur sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Aliran Mu'tazilah berarti perpisahan atau memisahkan diri yang berarti menjauhkan diri. Aliran Asy'ariyah muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang dianggap menyeleweng atau menyesatkan umat Islam dan memiliki ajaran yaitu yang pertama,
tentang sifat Allah. Yang kedua, tentang kedudukan Al-Quran. Yang ketiga, tentang melihat Allah di akhirat. Yang keempat, tentang perbuatan manusia. Yang kelima, tentang antropomorfisme. Yang keenam, tentang dosa besar. Yang ketujuh, tentang keadilan Allah. Aliran Maturidiyah yaitu berdasarkan pikiran-pikiran dalam soal saling kepercayaan kepada pikiran atau tukaran iman Abu Hanafi yang tercantum dalam kitab Al-Fiqih Al-Akbar dan Al-Fiqih Al-Abbas dan memberikan ulasan terhadap kitab-kitab tersebut. Aliran yang mendominasi di negara Indonesia yaitu aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Sebab pembahasannya yaitu Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab atau negara yang bermakna kemampuan atau kekuatan. Adapun secara etimologis istilah adalah kekuatan. Aliran yang dipercayai bahwa segala tindakan manusia tidak dicampuri oleh Allah, dan kebanyakan itu aliran Qadariyah ini dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Alasan Jabariyah tempel persamaan dengan aliran kepada dia yaitu memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Contohnya, menolak adanya perbuatan dan membiarkan semua perbuatan Allah. 4. A. Perbandingan antara aliran tentang pelaku dosa besar. 1. Aliran Khawarij. Khawarij mempunyai banyak subsekte yaitu Az-Zariqah, Najdah, Al-Muhakimah, An-Najdah, As-Sufriyah. Semua pelaku dosa besar menurut subsekte Khawarij kecuali Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. Aliran Murji'ah. Murji'ah terbagi atas dua subsekte. Murji'ah terbagi atas dua subsekte yaitu pertama Murji'ah ekstrim. Mereka berpendapat pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Kemudian yang kedua yaitu Murji'ah moderat merupakan berpendapat pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun mereka disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya. 3. Aliran Mu'tazilah. Menurut pendapat Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar mereka berada di posisi tengah antara mukmin atau kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. 4. Aliran Asy'ariyah. Asy'ari sebagai wakil ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. 5. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah baik samarakan dan bukan sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Yang keenam, aliran Syiah Zaidiyah. Penganut Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal di neraka jika ia belum taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Yang B. Perbandingan antara aliran tentang iman dan kufur. 1. Aliran Khawarij. Iman dalam pandangan Khawarij tidak semata-mata percaya kepada Allah,
Mengerjakan segala kewajiban perintah agama juga merupakan sebagian dari keimanan. Semua perbuatan yang berbau religius termasuk di dalam masalah kekuasaan adalah bagian dari keimanan. Dengan demikian, siapapun yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang kafir. 2. Aliran Murji'ah untuk Murji'ah yang ekstrim. Mereka berpandangan bahwa keimanan terletak di dalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam kalbu. Untuk Murji'ah moderat merupakan berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun disiksa di neraka. Ia tidak kekal di dalamnya, bergantung pada dosa yang dilakukan oleh seseorang itu. Aliran Mu'tazilah. Seluruh pemikiran Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman, bahkan hampir mengidentikannya dengan iman. Ini mudah dimengerti karena konsep mereka tentang amal sebagai bagian penting. Keimanan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah janji dan ancaman Mu'tazilah. Janji dan ancaman yang merupakan salah satu dari Pancasila Mu'tazilah. 4. Aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ari berkata, iman adalah membenarkan dalam kalbu, sedangkan mengatakan dengan lisan dan melakukan berbagai kewajiban utama hanyalah merupakan cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang memberikan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan juga membenarkan Tuhannya dengan kalbunya, dan juga membenarkan utusan-utusan beserta apa yang mereka bawa darinya. Iman yang semacam itu merupakan iman yang sahih, dan keimanan seorang tidak akan hilang kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. Yang kelima, aliran Maturidiyah sama berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil al-qol, bukan semata-mata ikrar bil al-insan. Sedangkan Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa iman tidak akan berkurang, tetapi bisa bertambah dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang itu. C. Perbandingan antara aliran tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. 1. Perbuatan Tuhan. Kewajiban-kewajiban Tuhan. Manusia. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Bagi kaum Asy'ari, paham Tuhan mempunyai kewajiban tidak dapat diterima karena hal itu bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang mereka anut. Kaum Maturidiyah golongan bahkan sepaham dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan Maturidiyah dapat menerima paham adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan. B. Berbuat baik dan terbaik. Mu'tazilah berpendapat kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik bagi manusia. Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Kaum Maturidiyah dengan kedua golongannya juga tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Adalah hal ini. C. Beban di luar kemampuan manusia. Mu'tazilah tak dapat menerima paham bahwa Tuhan dapat memberikan kepada manusia beban yang tak dapat dipikul. Asy'ariyah
dapat menerima paham pemberian beban yang di luar kemampuan manusia ini. Maturidiyah golongan bukan bahkan sependapat dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan golongan sama sependapat dengan Mu'tazilah. D. Pengiriman Rasul bagi kaum Mu'tazilah dengan kepercayaan mereka bahwa akal dapat mengetahui hal-hal tentang alam gaib. Pengiriman Rasulullah sebesar-besarnya tidak begitu penting. Kaum Asy'ari sungguh pun pengiriman Rasul dalam teologi mereka mempunyai arti penting, menolak sifat wajib pengiriman demikian. Karena hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Maturidiyah samarakan sepaham dengan kaum Mu'tazilah, sedangkan golongan bukan yang berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Terima kasih.